Kalau konten tersebut akhirnya menimbulkan dampak secara hukum, itu sudah seperti by design. Ibarat dalam sebuah peperangan harus ada yang dikorbankan. Yang penting pesan dan tujuan tercapai sebagai langkah awal untuk membuat amunisi baru agar perjuangan tetap mendapatkan dukungan, simpati, tetap terjaga. Disinilah mengapa saya mengatakan Refly Harun partisan. Saat ditanya tentang siapa calon pemimpin yang pantas untuk periode yang akan datang, dia sebut tokoh-tokoh yang bukan asing lagi dalam ruang media. Sayangnya Gatot Nurmantjo nggak disebut juga. Dan nampak betul afiliasi serta idealismenya. Nah, kita lihat semakin seru nanti dalam live persidangan Sugi Nur Jilid 2. Tentu saja Refly Harun pasti akan menjadi saksi dan kita lihat apakah kali ini ilmunya sangat mumpuni sehingga banyak orang tercengang dengan pilihan narasumber yang berbobot menurut pandangannya untuk ilmu atau rating YouTube-nya. Hahaha. Selamat datang dan jumpa lagi di Spider KW TV Channel. Selalu hadir dengan opini dan edukasi tanpa ilmu sundul langit, yang penting berisi. Jangan lupa like, subscribe, dan tombol loncengnya. Baiklah, kita awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita kali ini akan membahas tentang kolaborasi Dajjal dan kecoa politik yang meramaikan jagat maya saat ini. Sengaja saya tidak akan mengulas nama, tetapi cukup dengan ilustrasi tentu Anda akan paham maksud saya. Mengapa Dajjal politik? Ada sebuah konten dari tokoh nasional yang dulunya saya hormat dan kagumi karena mempunyai integritas, profesional, dan mampu menjaga netralitas serta masih muda yang sekarang lagi asik-asiknya menjadi YouTuber, dan sayangnya beliau berbalik arah seolah berusaha bersikap kritis namun kelihatan partisan sehingga sulit menempatkan kapasitas keilmuannya sebagai dasar untuk memahamkan kepada masyarakat. Beliau dalam konten YouTube-nya sempat mengatakan hanya iblis yang membuat undang-undang Omnibus Law seperti ini. Pernyataan tersebut walau sepertinya kelakar, tapi buat orang yang menyandang gelar doktor sangat kontroversi sekali. Kalau ada iblis berarti ada dajjalnya dong. Bukan hanya itu saja. Pernyataan seolah sudah sangat subjektif kepada partai politik dan DPR sebagai lembaga negara yang di dalamnya mereka adalah representasi dari rakyat lewat pemilihan langsung. Kemudian kecoa politik. Dari 10 orang atau manusia, apa reaksinya kalau ketemu kecoa? Mungkin 4 orang akan lari karena merasa jijik. 3 orang akan mengambil benda dan berusaha menyingkirkan jauh agar tidak lagi kelihatan. Dan 2 orang lagi berusaha memukulnya sampai mati baru dibuang. Tetapi ada 1 orang yang bisa juga bersahabat dan gak masalah kehadiran kecoa. Saya kira Anda sudah mulai paham ya dengan ilustrasi saya. Jadi kalau Dajjal dan kecoa sudah berkolaborasi dalam berpolitik, maka tentu ada misi dan tujuannya. Dajjal itu dikenal sangat mempunyai ilmu yang sangat tinggi, bahkan mampu mempengaruhi banyak orang untuk menjadi pengikutnya. Lalu pertanyaannya, mengapa Dajjal masih memerlukan kecoa untuk meraih simpati? Sungguh hanya Rocky Gerung, pakar otak dungu, yang harus mampu mengomentarinya. Hahaha. Kalau memang menempatkan diri sebagai oposisi cari panggung yang pantas dan setara, tunjuk calon pemimpin yang ideal
dan sebarkan semangat dan tujuan dalam membangun dan merubah arah bangsa dan negara untuk menjadi lebih maju dan berkeadilan. Biarkan masyarakat yang memilihnya mana yang lebih pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Kalau tujuannya hanya mempengaruhi masyarakat agar bergerak melawan rezim atau pemerintah dengan cara-cara anarkis agar terjadi chaos dan tercipta pergantian kekuasaan, itu hanya sifat dajjal yang bisa melakukannya. Berlagak simpati kepada rakyat, namun sebaliknya tanpa disadari mengorbankan rakyat demi kekuasaan. Saya berharap masyarakat, khususnya pelajar, mahasiswa, dan buruh untuk lebih cerdas dalam menyalurkan aspirasinya. Tinggalkan cara lama dalam menuntut ketidakadilan, karena dalam era demokrasi semua saluran telah terbuka dan media telah bebas menyuarakan dan meliputnya. Demo hanyalah alat terakhir apabila semua perjuangan Anda melalui konstitusi dan saluran hukum mengalami jalan buntu. Nah, kalau tadi saya sedang berilustrasi, sekarang kita bahas sebuah konten Refly Harun yang menampilkan narasumber Gus Dur. Di sini saya merasa janggal sekali. Sebuah konten video yang dibuat oleh tokoh sekelas Refly Harun harusnya selektif dalam memilih narasumber, apalagi membahas tentang politik. Paling tidak, dia harus menjaga kualitas sebuah konten yang sesuai dengan materi yang akan dipublikasikan kepada masyarakat luas, dan kapasitas narasumber harus sesuai dengan bidangnya, sehingga diharapkan masyarakat mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang positif. Kalau hanya sebatas argumen bahwa semua orang berhak mengeluarkan pendapatnya dan dijamin oleh konstitusi, bakal lebih parah demokrasi dengan konten-konten tersebut. Karena sudah mudah ditebak apa yang akan disampaikan narasumber yang asal melawan rezim atau pemerintahan. Kalau konten tersebut akhirnya menimbulkan dampak secara hukum, itu sudah seperti by design. Ibarat dalam sebuah peperangan harus ada yang dikorbankan. Yang penting pesan dan tujuan tercapai sebagai langkah awal untuk membuat amunisi baru agar perjuangan tetap mendapatkan dukungan, simpati tetap terjaga. Disinilah mengapa saya mengatakan Refly Harun partisan. Sugi Nur telah berhasil memanfaatkan arena untuk memberikan opini dan stigma buruk kepada pemerintah dan organisasi Nahdlatul Ulama. Dan klimaksnya saat ditanya tentang siapa calon pemimpin yang pantas untuk periode yang akan datang, dia sebut tokoh-tokoh yang bukan asing lagi dalam ruang media. Sayangnya Gatot Nurmantjo nggak disebut juga. Dan nampak betul afiliasi serta idealismenya. Nah, kita lihat semakin seru nanti dalam live persidangan Sugi Nur Jilid 2. Tentu saja Refly Harun pasti akan menjadi saksi, dan kita lihat apakah kali ini ilmunya sangat mumpuni sehingga banyak orang tercengang dengan pilihan narasumber yang berbobot menurut pandangannya untuk ilmu atau rating YouTube-nya. Semoga politik adu cocok di Indonesia ini akan berakhir karena sangat tidak mencerdaskan anak bangsa. Jangan sampai bisa menyebarkan virus kepada generasi muda untuk membangun karakter melalui cocot-cocot. Padahal nenek moyang telah mewariskan akal, akhlak, dan budi yang luhur. Semoga kita ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.